Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran serta menggugah kesadaran. Nama, tempat, dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian sebenarnya hanya bersifat kebetulan semata. Sebelum melanjutkan cerita, saya ingin mengajak teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe pada channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelancaran dalam rezeki. Mari kita mulai ceritanya. Sinta, seorang wanita muda berusia 23 tahun, bekerja sebagai asisten di sebuah toko milik keluarga kaya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Toko tersebut dikenal sebagai milik Pak Darso, seorang pria berusia sekitar 70 tahun yang sangat kaya dan dihormati. Pak Darso terkenal sebagai sosok yang bijak dan murah hati, selalu membantu masyarakat dengan donasi yang mengalir tanpa henti. Namun, ada sisi lain dari dirinya yang tidak banyak diketahui orang. Suatu hari, Sinta diminta oleh pemilik toko untuk mengantarkan pesanan khusus ke rumah Pak Darso. Karena rasa hormat dan kebaikan hati pemilik toko, Sinta dengan senang hati menerima tugas tersebut, tanpa mengetahui bahwa keputusan ini akan mengubah arah hidupnya. Rumah Pak Darso terletak di ujung desa, jauh dari keramaian, dikelilingi pepohonan besar dan pagar besi tinggi. Meskipun terlihat megah, rumah itu juga terasa sepi. Ketika Sinta tiba dan mengetuk pintu, Pak Darso sendiri yang membukakan pintu. Dengan senyuman ramah, ia menyambut Sinta dan mempersilakan masuk. Di dalam rumah, segala sesuatu terasa mewah, dengan ornamen antik yang menggambarkan betapa lama dan terjaganya kekayaan keluarga Pak Darso. Sinta merasa sedikit canggung dengan suasana yang sunyi, tak pernah membayangkan bahwa ia akan bertemu langsung dengan pemilik toko yang selalu tampak ramah. Pak Darso, sambil bercakap-cakap ringan, mulai bertanya tentang kehidupan Sinta. Wanita muda itu bercerita singkat mengenai masa kecil yang penuh kesulitan, niat untuk membantu orang tuanya, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Pak Darso mendengarkan dengan penuh perhatian, terkadang mengangguk sambil tersenyum. Seiring berjalannya waktu, percakapan yang awalnya biasa mulai berubah menjadi semakin pribadi. Sinta merasa dihargai oleh perhatian Pak Darso, tanpa menyadari bahwa keakraban ini adalah bagian dari sebuah rencana. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sinta pamit untuk pulang, namun Pak Darso memberinya uang tambahan. Rasa terima kasih yang mendalam membuat Sinta merasa berhutang budi. Hari-hari berlalu, dan pesan-pesan dari Pak Darso semakin sering ia terima, awalnya hanya berkaitan dengan pekerjaan. Namun, pesan-pesan itu kemudian berubah menjadi ajakan makan malam dengan janji untuk membahas peluang pekerjaan yang lebih baik bagi Sinta. Meskipun ragu, tawaran tersebut sangat menggoda. Dengan beban ekonomi keluarganya, Sinta akhirnya memutuskan untuk menerima undangan itu, berharap dapat menemukan jalan keluar yang lebih baik. Namun, di balik senyum hangat Pak Darso, terdapat rencana besar yang mulai terungkap. Sinta semakin sering mengunjungi rumah Pak Darso, dan perhatian yang selalu diberikan oleh pria tua itu membuatnya merasa dihargai. Walaupun terkadang ada perasaan aneh, Sinta tak bisa menyangkal kebaikan Pak Darso yang selalu hadir. Ia tak pernah menyangka bahwa kesederhanaan serta kerentanannya akan membawanya semakin dekat dengan sosok Pak Darso. Pada suatu malam yang tenang, saat Sinta berkunjung kembali, Pak Darso mulai berbagi cerita tentang masa mudanya yang penuh perjuangan. Ia menceritakan pernikahan yang tak bahagia dan kesepian yang ia rasakan. Sinta merasa empati yang mendalam, dan tanpa disadari, ia semakin terikat dalam perhatian dan kebaikan yang diberikan oleh pria tua itu. Pada titik ini, Sinta tidak lagi melihat Pak Darso hanya sebagai pemilik toko yang baik hati, melainkan sebagai seorang pria penuh misteri. Hubungan antara Sinta dan Pak Darso semakin dekat, dan tanpa disadari, hidup Sinta telah berubah. Ia terjebak dalam sebuah hubungan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Waktu terus berjalan, dan ikatan antara keduanya semakin erat. Mereka tidak lagi sekadar berbicara tentang urusan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Sinta mulai menikmati perhatian Pak Darso, sering merasa dihargai oleh minat besar yang ditunjukkan oleh pria tua itu terhadap segala hal yang ia lakukan. Kunjungan-kunjungan Sinta ke rumah besar Pak Darso semakin sering, dan setiap kali ia datang, perasaan nyaman dan terlindung seolah mengalir begitu saja, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di tempat lain. Suatu sore yang mendung, Pak Darso mengundang Sinta untuk datang ke rumahnya dengan alasan membahas proyek baru di toko. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ketika Sinta tiba, Pak Darso sudah menunggunya dengan makan malam yang telah disiapkan dengan hati-hati. Meskipun sedikit gugup, Sinta merasa tenang karena senyum tulus Pak Darso dan kata-kata bijaknya. Mereka berbicara dengan santai, tertawa bersama, dan perlahan, Sinta mulai merasa bahwa perhatian ini adalah sesuatu yang pantas ia terima. Pak Darso, dengan kemampuannya berbicara, mulai membahas tentang kesepian yang ia rasakan selama ini. Kata-katanya menyentuh hati Sinta, meskipun ada sedikit keraguan dalam dirinya. Namun, perasaan hangat yang ia terima dari Pak Darso membuatnya terbawa perasaan. Pada malam itu, Pak Darso mulai memberikan janji-janji manis. Ia berjanji akan membantu Sinta mewujudkan mimpinya dan bahkan menawarkan modal untuk membuka usaha. Janji-janji itu mulai mengikat Sinta, dan tanpa sadar, ia mulai bergantung pada kehadiran Pak Darso. Semakin hari, perhatian Pak Darso semakin intens. Sinta merasa istimewa dan dihargai. Namun, ada bagian dari dirinya yang mulai merasa bingung dan bertanya-tanya apakah semuanya benar adanya. Keluarganya tidak tahu tentang kedekatannya dengan Pak Darso, karena Sinta takut mereka akan menghakimi hubungan tersebut. Ia memilih untuk menyimpannya sebagai rahasia, merasa bahwa ini adalah keputusannya sendiri. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Sinta hendak pulang, Pak Darso menghentikannya di depan pintu. Dengan lembut, ia menggenggam tangan Sinta dan berkata, "Jangan khawatir tentang masa depanmu, Sinta. Aku akan selalu ada untukmu." Sinta hanya bisa tersenyum, meskipun hatinya dipenuhi kebingungan. Kata-kata Pak Darso yang seolah penuh ketulusan membuatnya merasa bahwa pria tua itu benar-benar peduli padanya. Ia merasa dihargai dan dianggap istimewa, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ketergantungan Sinta terhadap perhatian Pak Darso mulai berubah menjadi kebutuhan emosional. Ia merasa cemas ketika tidak menerima pesan atau panggilan dari Pak Darso. Perasaan ini terus berkembang, dan Sinta mulai kehilangan kendali atas dirinya. Tanpa disadari, ia telah membiarkan Pak Darso mengendalikan setiap langkah hidupnya. Sinta mulai mengabaikan segala peringatan kecil yang muncul dalam pikirannya. Bahkan, ia tidak lagi peduli dengan bisikan-bisikan tetangga yang mulai memperhatikan hubungannya dengan Pak Darso. Sebaliknya, ia justru semakin melanjutkan hubungan ini, merasa bahwa Pak Darso adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Keputusan yang diambil Sinta semakin membawanya terjerat dalam sebuah perangkap yang tak dapat dihindari. Apa yang dimulai sebagai hubungan yang tidak biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan penuh dengan janji-janji serta ketergantungan emosional. Sinta tidak menyadari bahwa perasaannya kini sepenuhnya berada di bawah kendali Pak Darso. Setiap hari, ia semakin kesulitan untuk melepaskan diri dari pengaruh pria tua yang penuh misteri tersebut. Pada titik ini, Sinta sudah jauh terseret, lebih dalam dari yang ia bayangkan, dan cerita ini baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Sinta dan Pak Darso semakin intens. Tidak hanya janji-janji manis yang terus diberikan, tetapi Pak Darso mulai menunjukkan ketergantungannya pada Sinta. Pada suatu malam, ketika Sinta kembali mengunjungi rumah Pak Darso, kakek itu mengungkapkan betapa pentingnya kehadiran Sinta dalam hidupnya.
Pak Darso tampak rapuh dan penuh kerentanan, berbicara tentang rasa sepinya yang hanya bisa terobati dengan kehadiran Sinta. Namun, di balik perhatian itu, Sinta mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Pak Darso semakin sering meminta Sinta untuk tinggal lebih lama, bahkan sering menawarkan hadiah-hadiah mewah sebagai bentuk terima kasih. Sinta merasa bingung, terperangkap dalam dilema antara rasa kasihan, kewajiban, dan ketergantungan emosional yang sulit ia pahami. Rasa simpati yang ia rasakan terhadap pria tua itu perlahan berubah menjadi semacam beban yang membuatnya merasa harus terus menemani. Suatu hari, Sinta menerima panggilan telepon dari temannya, Rini, yang sudah lama tidak berhubungan dengannya. Rini, yang mengetahui sedikit tentang kedekatan Sinta dengan Pak Darso, mulai mengungkapkan kekhawatirannya. Ia bercerita tentang desas-desus yang beredar di kampung mengenai hubungan Sinta dengan kakek kaya tersebut. Namun, Sinta menanggapi dengan penolakan. Ia merasa bahwa hubungannya dengan Pak Darso bukanlah sesuatu yang salah, dan ia memilih untuk mengabaikan peringatan tersebut. Malam itu, Sinta kembali ke rumah Pak Darso. Ketika mereka duduk bersama di ruang tamu yang gelap, Sinta mulai merasakan suasana yang semakin aneh. Pak Darso, dengan nada suara yang lebih serius dari biasanya, mulai berbicara tentang masa depan mereka berdua. Sinta, aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku ingin kita bersama, ujar Pak Darso dengan suara yang rendah namun penuh ketegasan. Sinta terkejut, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia tidak pernah membayangkan hubungan mereka akan mencapai titik ini. Pak Darso melanjutkan, aku bisa memberimu segala yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang atau masa depan. Semuanya sudah kusiapkan untukmu. Kata-kata itu membuat Sinta semakin bingung. Janji-janji tersebut terdengar begitu menggoda. Namun di baliknya, ia merasakan ada sesuatu yang lebih gelap dan menekan. Perlahan, Sinta merasa terhimpit oleh situasi ini. Ia tidak tahu apakah ia bisa keluar tanpa melukai Pak Darso atau dirinya sendiri. Keesokan harinya, Sinta duduk termenung di kamar kosnya yang kecil, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia memikirkan setiap langkah yang telah diambil, mulai dari pertemuan pertama dengan Pak Darso hingga ke keadaan yang membelitnya sekarang. Semua perhatian, hadiah, dan janji-janji manis yang diberikan oleh Pak Darso kini terasa seperti belenggu yang mengikat hidupnya. Sinta mulai merasa terperangkap, tak mampu bergerak maju atau mundur. Ia ingin keluar dari hubungan ini, namun rasa bersalah dan ketergantungan emosional menghalanginya untuk melangkah. Dengan pikiran yang kacau dan hati yang berat, Sinta memutuskan untuk menemui Pak Darso sekali lagi. Kali ini, ia berniat untuk mengakhiri semuanya, menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak bisa diteruskan. Namun, ketika tiba di rumah besar itu, Pak Darso sudah menunggunya dengan wajah yang serius. Seolah ia telah mengetahui niat Sinta, ekspresi Pak Darso langsung memberi sinyal bahwa situasi ini akan berbeda. Tanpa banyak kata, Pak Darso mendekati Sinta, lalu menggenggam tangannya dengan kuat. Sinta, kamu tidak boleh pergi, ucapnya dengan suara penuh ketegasan dan sekaligus permohonan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Sinta mencoba melepaskan genggaman Pak Darso, namun pria itu semakin erat mencengkeram tangannya. Suasana semakin tegang, dan jantung Sinta berdebar kencang. Saat itu, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengambil keputusan yang sulit. Dengan suara bergetar, Sinta berkata, Pak Darso, aku harus pergi. Meskipun kata-katanya terdengar sederhana, Sinta tahu bahwa tekadnya harus lebih kuat dari apapun. Pak Darso menatapnya dengan penuh luka dan kemarahan. Di matanya, Sinta bisa melihat kekecewaan yang mendalam, namun ia tetap teguh dengan pilihannya. Keheningan yang mencekam terasa begitu lama, dan Sinta merasa bahwa ini adalah titik akhir dari semua yang terjadi.
Dengan hati yang dipenuhi kebingungan dan perasaan campur aduk, ia meninggalkan rumah besar itu. Meski perasaan tak mudah untuk dihilangkan, Sinta tahu bahwa keputusan ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ia menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam lingkaran perhatian dan janji manis yang perlahan menguasai hidupnya. Dengan segenap kekuatan yang masih ada, ia memilih untuk melepaskan diri dan memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Meski perjalanan untuk melupakan semuanya tidak akan mudah, Sinta yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Terima kasih sudah mengikuti cerita penuh makna ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai bertemu di kisah berikutnya yang pastinya tak kalah menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.